Atau bikin baru saja nanti, teman-teman. Ini Pak lagi dibikinin. Udah muncul ini. Sudah ada Pak Yan. Iya. Sekarang bisa nih, Bu. Nah, bisa, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Rengga mana malah nggak muncul Rengga. Oh iya, bentar Pak. Oke. Kita mulai saja ya teman-teman ya. Mbak Trimas Kamari bisa di-share videonya buat itu. Buat di screenshot. Baterainya nggak ada ya? Belum dandan, Pak. Saja ya teman-teman, kasihan Pak yang ada Pak. Ada Pak Ari. Kasih profil kalau enggak lah, Mbak Tri. Satunya lagi dibuat itu bisnis English yang ada profilnya. Oke, ya udah. Langsung. Kita mulai saja ya teman-teman. Ya Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Pak Yan yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami untuk menjawab pertanyaan sesi pengelolaan geoteknik pertambangan kemarin, Pak. Yang nanti akan dipandu oleh Mbak Ayu dan dibantu oleh teman-teman. Nah, soal tekniknya nanti tergantung Pak Yan saja. Kira-kira kalau Pak Yan udah terlalu lama atau mungkin itu bisa terlalu lama atau itu bisa disambung sesi berikutnya. Tergantung senyamannya Pak Yan saja lah nanti, Pak. Baik Pak, kita coba dulu aja semampunya saya pada pagi hari ini. Kalau bisa kita tuntaskan, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya nanti kita buat ronde berikutnya. Betul ya, tergantung Pak Yan saja nanti. Ya. Oke, saya serahkan Mbak Ayu untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih, Pak Ari. Selamat pagi, Pak Yan. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan kegiatan Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab pada webinar pengelolaan geoteknik pada kegiatan pertambangan. Jadi banyak pertanyaan pada saat webinar kemarin yang tidak terjawab karena keterbatasan waktu, dan pada sesi ini kita akan bahas satu persatu dengan masing-masing narasumber. Kita langsung saja Pak Ian untuk memulai sesi ini. Halo Pak Ian. Ya, gimana Pak? Udah siap Pak ya? Siap. Yang kita mulai pertanyaan pertama ini Pak. Bagaimana penanganan yang efektif dan efisien terhadap material lunak sebagai dasar timbunan pada disposal yang berpotensi longsor? Silakan Pak Ian. Baik. Pada intinya, untuk memperoleh tingkat stabilitas dan kapasitas yang optimal berkaitan dengan penempatan material lunak di area timbunan ini. Jadi yang pertama itu adalah sebaiknya material lunak ini idealnya harus dibersihkan dulu dari base timbunan itu. Dibersihkan, dipindahkan dari rencana area yang akan dibentuk timbunan tersebut. Kemudian caranya adalah sebelum kita melakukan penimbunan, kita harus melakukan identifikasi dulu dimensi material lunak yang kemungkinan ada di area yang akan menjadikan tempat disposal. Umumnya sih kita biasa melakukan pemboran SPT. Yang paling powerful lah selama ini saya melakukan kajian tanah lunak dengan berbagai metode. Saya sudah coba juga melakukan dengan metode gravity, dengan seismik, kemudian juga dengan SPT. Namun hingga saat ini sepertinya SPT yang paling powerful. Pertimbangannya apa? Karena SPT ini kalaupun misalkan nanti sampelnya tidak bisa kita ambil dengan metode coring, tapi at least kita bisa mendapatkan strength dari jumlah pukulan. Itu sebenarnya nanti akan dijadikan sebagai input untuk analisis stabilitas. Nah,
Kemudian untuk beberapa kasus terkadang material waste ini tidak bisa dipindahkan with some reason lah, misal karena cost, kemudian alat tidak ada yang mengakibatkan material ini harus ditimbun gitu. Karena sekuen penambangan yang tidak memungkinkan. Caranya adalah kalau misalkan menemukan case seperti itu, material tidak bisa dipindahkan, maka tidak ada lain selain di blending. Nah, kalau pengalaman saya di sini di Browpol untuk blending ini perbandingannya di antara 1:3. Nah, kemudian material lunak ini jangan sekali-sekali ditempatkan di frame di final slope. Tapi kita harus dorong ke tengah sehingga dia akan menjauhi potensi bidang gelincir dari tubuh timbunan itu ketika nanti timbunan ini mendekati desain final. Itu jawabannya, Mbak. Oke. Lanjut ya, Pak. Ya. Pengaturan air tanah untuk pompa high wall pump, vertical horizontal drain untuk meningkatkan kestabilan lereng, galian, dan timbunan. Ini maksudnya mungkin pengaturannya seperti apa ya, Pak? Kemudian pertanyaan yang keduanya, bagaimana rekayasa metode blasting pada tambang terbuka namun tetap menjaga kestabilan lereng? Silakan, Pak Yan. Baik, untuk pengaturan air tanah ini anggapan asumsinya adalah ini kita dari pertanyaan ini saya menganggap bahwa program horizontal drain telah sukses dilakukan, artinya air keluar. Biasanya memang air ini kalau tidak dikendalikan akan berpotensi mengakibatkan ketidakstabilan lereng individu. Sehingga nanti ketika air itu misalkan dari program pemboran horizontal ini keluar, kita harus bisa maintain dengan retikulasi biasanya. Retikulasi itu adalah kita dari masing-masing lubang ini disambungkan satu sama lain dengan menggunakan pipa, dan air itu diarahkan kepada ditch atau sump terdekat. Nah, program retikulasi ini cukup baik, sampelnya yang dilakukan oleh kawan-kawan di tambang batu hijau waktu dulu saya masih di sana. Ini cukup baik sekali. Jadi itu, kalaupun misalkan di tambang batu bara, ya hal yang dilakukan ya tidak lain kita misalnya memilih area untuk bisa memaintain air ini masuk ke ditch, ke individual bench, kemudian di titik tertentu kita lepaskan masuk ke dalam sump. Nah, pemilihan area ini kita harus mempertimbangkan aspek struktur dan juga aspek kondisi massa batuannya. Ketika massa batuannya misalkan di area tersebut cukup kuat, ya itulah nanti akan dijadikan sebagai area cascade. Kalau bahasa di tambangnya cascade, jadi untuk menumpahkan air dari horizontal drain masuk ke dalam sump yang paling rendah dan didevelop nanti seiring dengan pengambilan batu bara atau material yang lainnya. Adapun dengan berkaitan rekayasa, kalau metode rekayasa blasting di tambang terbuka itu yang saya tahu, yang pertama biasanya kita pakai land drill. Yang kedua kita biasanya juga pakai press pit. Nah, penggunaan press pit biasanya dilakukan untuk daerah atau area yang memang memiliki karakteristik struktur yang sangat kompleks. Jadi fungsinya apa? Ini fungsinya ketika dilakukan trim atau production shoot, efek ground vibrasinya itu tidak mengenai atau tidak membentur bidang slope final. Nah, posisi si line drill atau si press pit ini, inilah sebagai buffer sebenarnya ketika dilakukan peledakan, vibrasinya ini tidak mengenai slope. Nah, kemudian dari sisi operasi, itu kan dari sisi desain. Dari sisi operasi, biasanya antara production dengan trim itu tidak di-shoot bersamaan. Jadi biasanya kita lakukan press pit dengan production, kemudian nanti trimnya disisakan biasanya sih 3-4 row itu sebagai buffer, karena energi yang paling besar biasanya di production. Ketika production sudah selesai, di take out materialnya, kita akan lebih mudah nanti mengendalikan peledakan di area trim. Karena selain jumlah lubangnya sedikit, kita memiliki pre-paste yang cukup lebar, nanti akan dibuang ke prone ke area yang telah dilakukan tadi peledakan. Barangkali itu jawabannya. Oke, Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana kajian geotek untuk wilayah penambangan khusus batuan? Jadi sebenarnya kalau kajian geotek ini tidak terbatas apakah itu pertambangan khusus, pertambangan umum atau IUPK atau apapun, atau misalkan bahasa dulunya ada PKP 2B dengan kontrak karya. Semua sebenarnya mengacu kepada kaidah umum sebagaimana telah ditetapkan. Dalam hal ini kita memiliki acuan di Kepen 1827K yang baru diterbitkan.
Jadi sebenarnya tidak ada batasan kalau misalkan tambang khusus tidak dilakukan kajian geotek, tidak ada. Sebenarnya kajian geotek itu dalam konteks kegiatan penambangan sebesar atau sekecil apapun tetap harus dilakukan. Berarti walaupun tambangnya nggak besar atau kecil, kajian geoteknya tetap harus dilakukan ya Pak ya? Tetap harus dilakukan, karena kita untuk mendesain sesuatu, katakanlah pitnya kecil, lomnya hanya setahun aja misalkan. Bagaimana kita bisa menentukan parameter desain lereng yang optimal, sehingga bisa menghasilkan satu aktivitas penambangan yang positif dalam konteks benefit ya. Kalau misalkan kita mendesain lerengnya ya di karang-karang gitu, datanya kita menggunakan literatur dari tempat lain misalkan yang diasumsikan formasinya sama lah, katakanlah ada satu tambang A formasi Warukin, tambang B formasi Warukin juga gitu. Tetapi karena kita mau efisiensi, kita hanya mengambil data dari formasi Warukin yang telah ditambang oleh orang lain misalnya. Dalam satu formasi pun, itu strength bisa jadi berbeda. Bahkan di satu pit saja, untuk strike yang 100, kemungkinan strength itu bisa berbeda. Apalagi ini beda wilayah. Jadi, tidak ada pengecualian dari perspektif geotek, kajian geotek tetap dilakukan dalam tambang apapun. Berarti geotek ini hukumnya wajib ya Pak ya? Ya, nggak bisa ditawar kalau menurut saya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Misal suatu daerah mempunyai faktor G 0,02 dan hasil peledakan di lokasi tersebut faktor G-nya 0,03. Saat evaluasi FK, faktor G yang digunakan apakah penjumlahan faktor G atau menggunakan salah satu saja? Kalau kondisinya seperti ini, itu berarti geotechnical engineer yang pertama melakukan analisis berdasarkan referensi. Jadi G-nya 0,2. Namun aktual di lapangan ternyata katakanlah berdasarkan pengukuran di lapangan langsung dengan menggunakan blast meter, ternyata dia diperoleh angka percepatan kritisnya menjadi 0,03. Maka untuk analisis seperti ini yang digunakan satu, dan yaitu yang digunakan adalah yang paling pesimis, yaitu 0,03. Nah, bisa dikembalikan kepada 0,02 analisisnya, tetapi blastingnya harus di treatment, sehingga nanti output produk vibrasinya harus mendekati 0,02. Jadi tidak dijumlahkan. Baik Pak, selanjutnya bagaimana cara menangani batuan yang dominan lunak di Indonesia? Kalau misalkan penanganan itu sama saja sebenarnya, tidak ada jadi gini, konteks objeknya aja yang berbeda antara batuan lunak dan batuan keras pun itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam operasional. Tetapi kalau secara konteks persepsi geotek semuanya sama sebenarnya, tidak ada lunak, tidak ada keras, sama aja, itu harus ditangani. Hanya misalkan contoh begini, ketika kita menangani batuan yang keras katakanlah, kita melakukan analisis potensi longsor, otomatis pendekatan mekanisme longsor sirkular itu tidak akan mungkin, itu salah, kurang tepat lah, boleh dikatakan kurang tepat ketika kita mengakses batuan yang keras. Begitupun sebaliknya, ketika batuan lunak kita menggunakan pendekatan longsor toppling katakanlah, mekanismenya itu mungkin kurang tepat. Jadi nanti semuanya instrumen atau referensi-referensi yang ada ini harus disesuaikan dengan site spesifik gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kondisi batuan lunak, contoh misalkan pertama, batuan lunak itu biasanya tipikal longsornya lambat, creep. Nah, otomatis gitu nanti ujungnya adalah ke assessment-nya kita ketika kita melakukan analisa risiko dan prosedur emergensi, karena kita biasanya memiliki waktu dan ruang yang cukup panjang sehingga kita bisa melakukan evakuasi. Jadi memang itu semuanya akan kembali kepada operasional di lapangannya sebenarnya. Baik, berarti mau dia lunak atau keras, semuanya harus tetap ditangani. Namun kembali lagi ke sifat batuannya itu tadi, Pak ya. Iya, betul. Karena batuannya mempengaruhi ke metode yang akan dilakukan terhadap batuan tersebut ya, Pak ya. Betul. Treatment-nya aja nanti yang akan berbeda. Contoh misalnya gini, lunak itu kan relatif. Ada yang misalkan skalanya let's say sebut 1 sampai 5 megapascal. Ada yang juga lebih rendah dari itu. Nah, kalau lunak katakanlah itu mendekati rawa, cair. Nah, ini berbeda penanganan dengan batuan yang kekuatan misalkan 1,5 megapascal gitu. Tapi kategorinya sama itu dalam perspektif, dua-duanya dikategorikan material lunak. Hanya memang nanti ketika kita menangani lumpur atau mendekati materialnya extreme low lah di bawah 0,03 megapascal, berarti berbeda ini. Contoh misalkan gini, ketika kita meremove material lunak yang masih bisa digali dengan material lunak yang digali itu misalnya dia encer.
Nah, otomatis kita ketika menangani material lunak yang encer ini, yang alat saya tidak bisa berdiri di atasnya, maka kita harus bisa melakukan layering dulu, gitu. Seperti itu. Jadi dibuat layering dulu. Nah, sekarang ditanya, misalkan layering itu harus berapa meter untuk bisa alat duduk gitu. Nah, itu akan kembali kepada bearing capacity. Nah, untuk bisa menghitung itu, kita harus dapat informasi juga. Ketika kita mengenangani tanah lunak ini, katakanlah dengan PC 2000 dan PC 1200, PC 400, itu pasti treatmentnya akan berbeda. Misalnya untuk 120, misalkan PC 1200, maaf, itu dibutuhkan material dengan bearing capacity formasi warukin, katakanlah, itu ketebalannya harus 2 meter. Tetapi kalau misalkan saya akan menangani material lunak ini dengan menggunakan PC yang lebih kecil, 400 katakanlah, itu mungkin tidak perlu 2 meter. 1,5 meter barangkali atau 1 meter sudah cukup. Jadi nanti ketika menangani material ini, satu, kita harus melihat dulu dimensi sama geometri dari material itu. Yang kedua, alat apa yang akan kita gunakan. Jadi semuanya harus berdasarkan kajian yang komprehensif, yang itu dilakukan berdasarkan site specific condition dan operasionalnya tentunya. Karena masing-masing tambang saya yakin berbeda gitu. Baik, sudah sangat jelas sekali Pak penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kajian geoteknik untuk komoditas batuan, di mana bervariasi dari keras sampai dengan lapuk untuk lapisan yang heterogen. Pengambilan sampling untuk uji geoteknik seperti apa dan rekomendasi untuk tinggi jenjang dipakai nilai yang mana? Silakan Pak. Halo Pak Ian. Maaf tadi putus ya. Oh iya. Ya. Pertanyaannya udah terbaca atau perlu saya baca ulang Pak? Boleh diulangi. Kajian geoteknik untuk komoditas batuan, di mana variasi dari keras sampai dengan lapuk untuk lapisan yang heterogen. Jadi pengambilan sampling untuk uji geotekniknya ini seperti apa? Dan rekomendasi untuk tinggi jenjang dipakai nilai yang mana? Baik. Silakan, Pak. Kalau untuk sampling batuan lapuk, keras maupun lunak, itu pertimbangannya biasanya yang pertama adalah interval. Kalau misalnya saya yang sudah itu yang cukup mewakili dan bisa merepresentasikan kondisi lereng untuk analisis, biasanya di range di angka 10 meteran, 10 sampai 15 itu untuk interval. Kalau berbicara interval, tapi ingat interval ini juga tidak letterless karena kita harus mengconsider dengan jenis materialnya. Misalkan ketika interval dimainkan per 10 meter, kita mendapatkan satu material yang ini adalah berdasarkan profil akan berpotensi menjadi bidang gelincir, katakanlah itu ada posisi di roof atau di floor-nya batu bara misalnya, maka sampel ini sedapat mungkin harus diambil. Kalau misalkan sampel ini tidak bisa diambil dan diuji lab karena misalkan hancur dan lain sebagainya, itu harus wajib bukunya di deskripsi dan dimasukkan dalam logging sebagai informasi nanti ketika geotechnical engineer melakukan analisis. Jadi biasanya kombinasi ini kalau misalkan distribusi vertikal, kombinasi antara interval dan jenis material dari batuan yang nanti akan berpotensi sebagai slope atau misalnya lereng tambang, baik high wall maupun side wall. Nah, kemudian rekomendasi untuk tinggi jenjang. Kalau untuk analisis overall, biasanya kita pakai angka hasil uji lab peak disebutnya, nilai puncak, baik untuk WSI maupun sudut gesek dalam. Adapun untuk nilai untuk uji tinggi jenjang lereng individu, nilai yang dipakai adalah yang hasil uji residualnya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan metode finite element dalam simulasi kelongsoran tingkat keakuratannya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk langkah antisipasi kelongsoran? Bisa sebenarnya. Jadi setiap metode bisa, baik finite element maupun limit equilibrium sebenarnya bisa. Hanya ini kan outputnya aja yang sedikit berbeda. Kalau finite element kan inputnya dia per elemen, dia bisa mengkalibrasi katakanlah dari hasil analisis itu ke level deformasi. Jadi kita bisa melihat nanti di blok mana saja
di elemen mana saja batuan ini akan mengalami kegagalan. Tetapi kalau pendekatan limit equilibrium tidak muncul itu. Jadi sebenarnya berbagai metode ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal nanti kita mengaplikasikannya aja untuk apa gitu. Kembali lagi ke penyesuaian situasi di lapangan ya Pak ya, seperti apa? Betul. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi material lumpuran, lemah ataupun rawa dalam analisis dengan software dan lapangan? Wah, ini gampang sebenarnya. Jadi kalau mengatasi material lumpuran itu kan kaitan dengan analisis, sekarang kita harus bisa mentransformasi, katakanlah memindahkan kondisi lapangan itu menjadi model numerik, itu aja. Nah, hanya kita untuk bisa membuat model numerik ini, kita harus tahu dan harus detail penyebaran secara vertikal maupun secara lateral. Jadi nanti kalaupun misalkan dalam satu blok, katakanlah secara vertikalnya ketebalannya 1 meter, dan itu misalnya akan berada di posisi tengah dari boundary yang akan kita gali, katakanlah. Kemudian on strike-nya ternyata menipis sampai lama-lama hilang, katakanlah. Jadi nanti pas di ujung berarti keberadaan material lumpur ini sudah hilang dalam software analisis, tapi nanti di tengahnya itu pasti akan dimasukkan. Hanya nanti seringkali kita miss dalam menganalisis itu distribusi lateralnya. Nah, kalau vertikal mungkin dari satu lubang bor udah cukup, tetapi kalau distribusi lateral itu tidak cukup dengan satu lubang bor. Oleh karenanya makanya minimum segitiga lah, atas kiri kanan itu harus bisa melukiskan geometri dari material lumpur ini yang ada di bawah ketika misalkan kita akan melakukan penggalian. Mau material lumpur, material lunak, material apapun yang berpotensi nanti menjadi bidang gelijer, seyogianya kita harus mampu mengidentifikasi secara vertikal dan lateral dan ditransformasi ke dalam bentuk model numerik. Nanti software yang digunakan bisa kita pilih, mau pendekatan limit equilibrium maupun tadi kembali seperti pertanyaan sebelumnya ke finite element, itu bisa aja itu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana urgensi terhadap aturan yang harus dikembangkan dengan perkembangan analisa slope stability secara 3D, khususnya untuk aplikasi tambang mineral yang cukup kompleks? Kalau konteksnya urgensi terhadap terhadap aturan, jadi tentunya setiap produk hukum atau aturan akan selalu dinamis ya, menyesuaikan dengan perkembangan baik hasil riset, studi, kajian, update teknologi dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh saya ambil mengenai POF aja. Di Kepmen 55 itu kan tidak disebutkan. Namun seiring dengan hasil kajian, studi dan kondisi tambang di Indonesia semakin dalam, kemudian faktor harga dan lain sebagainya, maka inovasi, kemudian hasil riset itu berkembang sehingga muncul analisis POF. Dan itu tanda kutip sekarang setiap tambang didorong untuk bisa melakukan itu. Jadi sebenarnya ini konteksnya adalah, kalau saya bisa mengambil satu kesimpulan, ini konteksnya dinamis. Jadi harus seiring dengan kebutuhan dan perkembangan, maka ya produk hukum pun akan inline dengan hal itu. Jadi nanti konteksnya akan disesuaikan sebenarnya setiap kali kita ada update. Semua nih, baik konteksnya monitoring, analisis, studi kelayakan, dan lain sebagainya, seyogianya kita antara kebutuhan di lapangan dan regulasi harus seiring dan sejalan. Termasuk juga dalam hal ini konteks dengan 3D gitu. Baik Pak. Selanjutnya, apakah ada metode lain untuk meningkatkan kestabilan lereng selain melakukan kontrol sudut pada material yang didominasi oleh kemunculan clay mineral? Baik, selain modifikasi geometri, kalau yang umum itu adalah dengan pengendalian hidrogeologinya, karena analisis kestabilan lereng itu sangat sensitif sekali dipengaruhi oleh groundwater level ini. Nah, kalau konteksnya adalah stabilisasi dengan groundwater level, tadi sudah sedikit saya ulas, kita bisa melakukan dengan depresurisasi, yaitu dengan metode pemboran horizontal atau incline drilling. Kalau di batu bara biasanya pemborannya incline, jadi agak miring menyesuaikan dengan deep. Nah, kalau misalkan di mineral biasanya horizontal aja, jadi 0 derajat gitu. Hanya nanti memang perbedaannya kalau di lab batuan sedimen atau di tembang batu bara itu lebih mudah melakukan depresurisasinya, targetnya, karena kita dengan data logging bisa dengan mudah ini aquifer atau sandstone ini berada pada kedalaman berapa, sehingga target kedalaman pemboran bisa ditentukan dari awal, paling tidak demikian. Tetapi kalau untuk di mineral memang agak sedikit rumit, jadi seringkali
ketika kita melakukan pemboran sampai 300 meter sekalipun air nggak keluar. Karena mungkin pemborannya itu tidak mengenai aquifer. Dan aquifer di lapisan batuan beku dalam ini tambang mineral agak sulit karena dia akan berada pada zona-zona zona-zona retakan atau di bidang-bidang patahan. Nah, kaitannya dengan clay, kalau clay ini kan kita harus bisa mengendalikan air sebenarnya. Jadi untuk bisa mempertahankan slope stability dengan jangka panjang, clay stability ini bisa dimaintain dengan kita melakukan apa yang saya sebut surface water management di tambang. Jadi bagaimana caranya, misalnya kalau clay ini berada di zona patahan, kita harus bisa melakukan shotcrete lah katakanlah di area-area yang strukturnya expose, sehingga surface water ini tidak menginfiltrasi material ini. Karena nanti kalau misalnya surface water ini masuk ke material ini dan dia berada di posisi bidang patahan, dia menggerus menjadi rongga, yaitu nanti biasanya tinggal nunggu waktu aja. Stabilitasnya dia akan terganggu seiring waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung kekuatan materialnya, baru nanti dia akan, karena nanti ketika clay ini berinteraksi dengan air, dia akan mencuci sehingga menjadi ya bidang gelincir tambahan nantinya gitu. Selain akan menambah beban daripada lereng itu sendiri dengan masuknya air. Biasanya kita melakukan shotcrete atau misalnya kalau shotcrete nggak ada ya kita bisa menggunakan material yang lain sebenarnya yang impermeable, misalkan digunakan matsui tetapi dikompaksi. Bagus kalau misalkan dikasih semen di shotcrete gitu. Selanjutnya, apakah ada standar minimum biaya yang harus dialokasikan untuk pemantauan dan analisa geotek dalam penambangan batu bara dengan sistem penambangan terbuka untuk mendapatkan hasil rekomendasi yang optimal, baik untuk perusahaan maupun untuk konservasi? Misalkan dalam Indonesian rupiah per ton atau persen terhadap revenue. Ya. Setahu saya, untuk konversi berapa biaya OPEC atau CAPEX berkaitan dengan analisis geoteknik tidak ada dikaitkan dengan dengan revenue gitu. Jadi kalau saya di perusahaan biasanya ya independen aja, saya tidak akan melihat revenue dulu, tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan berkaitan dengan isu geoteknik yang berpotensi menjadi isu safety, keselamatan operasi dan lingkungan, maka kita harus kita spend-kan gitu. Jadi tiap perusahaan tentu akan berbeda ini. Akan berbeda. Berarti ini sama sekali sebenarnya tidak ada kaitannya dengan revenue ya Pak ya? Tidak ada. Karena berkaitan dengan masalah keselamatan. Tadi, Pak, ya? Betul. Kalau keselamatan sih tidak ada. Sekarang gini aja lah, kita revenue besar tapi ada fatality kan kita tidak ingin. Jadi kalau udah konteksnya keselamatan, ya kita harus comply dengan hal itu. Oke, baik Pak. Nggak bisa ditawar kalau itu. Ya. Nggak ada tawar-menawar ya Pak ya? Nggak ada tawar-menawar ya. Baik, kita bertanya selanjutnya. Bagaimana cara menentukan faktor keamanan setiap lereng berdasarkan beberapa metode? Bagaimana penggunaan metode tersebut berdasarkan jenis lereng ataupun jenis material penyusunannya? Jadi begini, setiap metode sebenarnya dapat menentukan nilai faktor keamanan dan semua juga dapat digunakan sebenarnya untuk berbagai tipe jenis batuan apapun sebenarnya. Mau batuan lunak, batuan keras, lumpur, semuanya bisa sebenarnya. Jadi dapat digunakan. Yang nantinya di-inline-kan dengan proses ekskavasi. Tetapi note saya adalah hal yang harus diperhatikan ini adalah dalam konteks penentuan bentuk keruntuhan dalam analisis geoteknik. Contohnya misalkan gini, kalau misalnya material yang lunak, ketika kita membuat potensi runtuhannya planar gitu kan, ini agak sedikit tidak sesuai dengan aktual di lapangan. Jadi kalau untuk baterai yang lunak, biasanya kita menggunakan misalkan sirkular. Sedangkan untuk batuan yang struktur geologinya kompleks, kita memakai sirkular gitu. Sementara itu misalkan lerengnya ditambang mineral, tentu ini tidak akan sesuai dengan aktual di lapangan. Karena apa? Karena untuk batuan yang dikontrol struktur yang cukup rapat, kemudian dia ditambang mineral, maka potensi longsornya biasanya hanya 2 yang paling umum terjadi. Itu berdasarkan statistik yang pernah saya coba hitung, yaitu kalau nggak baji dan planar. Dari semua itu baji biasanya menempati porsi di atas 50%. Itu pernah kemarin saya melakukan statistik lah, data statistik dari sekian kejadian longsor yang di tambang batu hijau, memang hampir 50-60% dari setiap kejadian longsornya itu di-trigger oleh patahan, dan patahannya itu berpasangan, sehingga nanti longsornya akan cenderung ke bentuk tipe baji.
begitu. Berarti tidak ada pengkhususan metode gitu ya Pak ya? Misalnya Tidak ada. material lunak menggunakan metode ini nggak ada berarti Pak ya? Nggak ada. Sebenarnya bisa. Tinggal kita ketika melakukan engineering adjustment-nya aja ketika memodelkan itu. Kalau namanya modelkan di semua software bisa. Hanya nanti ketika menentukan potensi bidang gelincirnya, karena di setiap software itu biasanya begini, penentuan bidang gelincir itu ada yang bisa disebutnya auto, jadi software yang lari sendiri mencari. Ada yang juga bisa di-define. Nah, kalau kita sudah firm bahwa bentuk longsorannya misalkan akan seperti ini berdasarkan pengalaman di lapangan, kita jangan pakai auto, tetapi dideterminasi oleh kita. Itu akan lebih reliable itu nanti. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Nih, masih berkaitan sama longsor tadi nih Pak. Bagaimana pengaruh creep terhadap kestabilan lereng? Ya, ini sebenarnya pertanyaannya agak sedikit saya bingung karena bagaimana pengaruh creep? Kalau creep ini kan sebenarnya tipe. Iya benar. Tipe atau tipe longsoran, tetapi kalau creep biasanya jarang kalau ditambang, tetapi creep ini umumnya terjadi lereng natural. Misalkan di bukit-bukit yang masih banyak pohonnya, tiba-tiba terjadi creep karena ada gangguan di misalnya, atau ada gangguan di crash, atau misalnya nanti bagian batasnya banyak dipotong pohon-pohonnya, sehingga ketika terjadi hujan lebat, air masuk kepada lereng dengan tingkat percepatan yang sangat cepat, sehingga nanti menggerus material lunak atau bidang-bidang yang lemahnya. Jadi kalau konteksnya bagaimana pengaruh, sebenarnya sih ini tidak inline pertanyaannya, tapi creep itu harus dipertegas, itu adalah salah satu tipe sebenarnya. Tipe ketidakstabilan lereng yang umumnya terjadi di lereng-lereng yang bersifat natural. Nah, pertanyaannya apakah creep ini bisa terjadi di tambang? Ya bisa saja. Karena tambang pun ketika dipotong lerengnya membentuk lereng buatan, kan di atas-atasnya tetap akan ada berdiri dalam tanda kutip lereng-lereng alami. Nah, kita juga harus concern dengan hal ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan berpengaruh, ya tipikalnya ya berpotensi ada, ya memang berpengaruh, memang. Tapi ini konteksnya adalah jenis atau tipe longsoran sebenarnya yang umum terjadi di di tambang, di lereng yang natural gitu. Sama juga dengan pertanyaannya begini, bagaimana pengaruh tipe baji gitu terhadap kestabilan? Ya berpengaruh sebenarnya, tapi bajinya itu bukan tapi itu baji itu hanya sebenarnya klasifikasi tipe longsoran gitu. Baik Pak, kita langsung aja pertanyaan selanjutnya. Hal teknis apa yang harus diperhatikan dalam geoteknik di dunia pertambangan? Yang paling sederhana, ya tentu untuk aspek geoteknik di dunia pertambangan, ya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Ya faktor internal adalah faktor bawaan yang tidak bisa kita rubah sebenarnya. Itu pemberian yang maha kuasa. Kita harus bisa merekayasa itu. Contoh misalnya kohesinya, sudut gesek dalamnya. Jadi berkaitan dengan kondisi massa batuan itu sendiri. Strukturnya misalkan, struktur orientasinya 30-20. Nggak ada orang yang bisa yang merubah struktur dari 30-20 menjadi 30-40 misalnya. Karena memang dipingnya sudah seperti itu. Itu adalah faktor-faktor internal yang harus kita identifikasi sebagai input dalam analisis. Kemudian yang berikutnya adalah faktor eksternal. Ini sebenarnya bisa dikendalikan. Contoh misalnya surface water, kemudian penggalian, peledakan. Itu adalah faktor-faktor yang memang sangat berkontribusi. Nah, kita sebagai geotechnical engineer, bagaimana ini meramu ini semua sehingga bisa mengakomodir dan nanti at the end ujungnya adalah sumber daya yang bisa kita tambang dengan operasi yang selamat dengan melibatkan keseluruhan faktor ini, baik internal maupun eksternal. Jadi dibagi dua, biasanya begitu. Kemudian, bagaimana geoteknik memitigasi terjadinya bencana gempa bumi atau ledakan blast di dalam pertambangan agar tidak terjadi failure atau longsor? Nah, ini sebenarnya karena gempa ini kan kita sampai hari ini belum ada yang bisa menentukan kapan terjadinya. Jadi untuk mitigasinya sendiri yang paling umum dilakukan ketika kita melakukan slope stability analysis, kemudian tambang kita ini berada di dalam zona tingkat kerawanan kegempaan tinggi sesuai dengan itu ada sebenarnya peta zonasi kegempaan untuk di Indonesia yang dikeluarkan oleh PU. Kemudian katakanlah tambang kita yang akan dikerjakan ini juga misalnya akan dilakukan dengan metode peledakan. Ya sudah, yang paling mudah adalah ketika kita menganalisis geoteknik untuk penentuan parameter desain lereng tambangnya, masukkan aja angka pseudostatik dalam software itu. Jadi
Itu dah nanti tinggal disesuaikan saja seperti tadi diulas, bisa 0,02 atau 0,03. Tapi kalau saya sih di Kalimantan ini umumnya kita pakai 0,02. Ya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar pengaruh kondisi kombinasi struktur lipatan, sesar geser dan sesar naik yang ada di daerah Lati PT Braukol yang telah sukses dilakukan penambangan? Ya. Jadi perlu diketahui bahwa tambang Lati ini berada pada megasinklin ya. Jadi pada megasinklin. Jadi sinklin besar, jadi tambang itu pas dia dipotong oleh struktur sinklin ini. Sehingga bukaan lereng umumnya akan berada pada sayap-sayap sinklin tersebut. Nah, kemudian karena konsekuensinya bukaan lereng ini akan berada pada sayap itu, maka mostly lerengnya itu akan menjadi dinding lowol, tanda kutip. Nah, karena dipping batubara Lati Pande, di Lati ini hanya 10-15 derajat, maka stabilitas lereng akan dipengaruhi oleh kemiringan bidang-bidang lapisan tersebut. Jadi kalau struktur di Lati relatif struktur patahan ya, dalam hal ini relatif jarang, tetapi lipatan ini yang memang menjadi mangkok tersendiri, sehingga kita katakanlah kalau misalnya strukturnya berarah utara selatan, mangkok sayap timurnya ini, barat timurnya yang menjadi isu, sehingga kita lebih fokus di sana. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama ya, kita pastikan bahwa operasi ini bisa mengikuti desain yang sudah ditentukan, baik pembentukan lereng individu maupun lereng keseluruhannya. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi concern adalah surface water. Karena dengan dipping 10-15, itu sudah hampir dipastikan bahwa pembentukan lereng individunya akan undercut bedding. Nah, undercut bedding ini harus di-maintain sudutnya sehingga dia akan berada pada posisi setimbang. Dalam tanda kutip ketika dipotong ini tidak longsor baik secara individu, apalagi misalkan lereng keseluruhan. Kalau lereng keseluruhannya despine lah, itu saya pikir dilatih cukup baik. Tapi yang saya highlight itu adalah ketika terjadi pembentukan lereng individunya, karena memang itu akan berpotensi dalam tanda kutip menjadi undercut bedding. Karena dengan sudut hanya 10-15 derajat tidak akan mungkin kita lorong individunya dibentuk sama dengan dippingnya, nggak akan bisa nambang kita. Tapi dengan dipping yang hanya 10-15 ini bisa kita maintain. Oke, Pak. Selanjutnya. Ini pertanyaan terkait POF, Pak. Possibility of failure. Nah, mereka bertanya, POF itu sebenarnya apa? Kenapa parameter POF ini dijadikan suatu parameter pada KPN 1827 yang harus ada untuk studi geoteknik pada studi kelayakan? Baik. Jadi dalam webinar sebenarnya sebelumnya sudah diulas, jadi mungkin saya tegaskan lagi aja bahwa jadi POF itu adalah persentase sebenarnya kemungkinan terjadinya longsor akibat adanya deviasi data. Dalam hal ini adalah kekuatan batuan dan juga mungkin struktur geologi. Hal ini disebabkan karena kondisi massa batuan di lapangan bukan merupakan angka yang pasti. Jadi kalau konteksnya kita berbicara geoteknik itu tidak ada angka yang misalkan di satu titik 17, 12 enggak, tapi kita akan berbicara range. Karena bukan lereng tambang kan tidak mungkin kita melakukan pemboran geoteknik dengan interval per 1 meter gitu. Nggak akan mungkin, nanti nggak akan nambang-nambang, kita ngebor terus gitu. Jadi itu ada spasi-spasi tertentu sesuai dengan karakteristik dan kondisi site-nya masing-masing, sehingga nanti di interval berapa pemboran itu dilakukan. Itu tadi, karena yaitu banyak aspek ketidakpastian yang disebabkan oleh kondisi site yang spesifik tadi. Nah, dalam ini memang biasanya rock mass itu tadi yang berpengaruh. Nah, kalaupun misalnya konteksnya, ini kenapa kok dimasukkan ke Kepmen 1827? Sebenarnya ini kan bagian dari kajian, diskusi yang cukup panjang, saya pikir, antara teman-teman kita di Minerba dengan para praktisi. Bagaimana untuk bisa menjadikan tambang di Indonesia ini lebih baik. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, dulu katakanlah mungkin di Kepmen 555 hanya berbicara geoteknik itu 2-3 pasal saja. Tetapi yang dengan sekarang, dengan Kepmen 1827 ini, itu sudah menyeluruh. Bahkan dari mulai awal pengambilan data sampai ke inspeksi pun ada gitu guideline-nya. Jadi ini kita sebagai pelaku tambang, secara saya pribadi, jangan alergi dengan adanya aturan ini, malah ini harus disambut baik, disukseskan, sehingga tambang kita ini di Indonesia usah menjadi lebih baik. Saya pikir demikian. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membandingkan hasil penentuan nilai POF dan FK untuk kestabilan lereng?
Jadi begini, antara POF dengan FK itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau FK ini adalah perbandingan secara teori ya. Kalau FK itu adalah perbandingan gaya penahan versus gaya pendorong. Sedangkan POF adalah persentase nilai kemungkinan terjadi longsor. Jadi angkanya pun berbeda produknya gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan nanti ketika kita melakukan analisis dikombinasi gitu. Misalkan seperti gini. Ketika kita memperoleh faktor keamanan 1,3, kemudian setelah di-run, ternyata probabilitas longsornya tidak ada gitu. Itu akan lebih confident kita melakukan operasional penambangan ketika misalnya FK-nya tetap 1,3, tetapi setelah di-run, untuk kasus yang berbeda, ternyata POF-nya menunjukkan angka 10%. Artinya dari setiap potensi-potensi yang di-running itu ada potensi kejadian 10% terjadinya longsor gitu, yang diakibatkan oleh adanya deviasi data. Nah, ini sebenarnya jadi tidak bisa sendiri-sendiri, jadi semuanya harus dikombinasikan antara EFF dengan FK ini. Ini nggak bisa dibandingin ini Pak ya, ini harus berjalan bersamaan ya antara POF dan FK ini. Betul. Hanya ketika kita diketahui nilai POF, paling tidak kita ada awareness kita di lapangan bahwa slope ini, walaupun misalkan FK 1,3, ada loh misalnya data-data pada lapisan tertentu yang mengalami deviasi atau anomali, dan memang itu aktual di lapangan demikian gitu, nggak bisa kita rubah, sehingga ada potensi 10%. Sehingga nanti ketika dilakukan operasi, kita taruh nih yang 10% ini. Jadi ketika nanti misalkan terjadi longsor, kita nggak surprise gitu. Ternyata analisis itu benar gitu. Kalau misalnya terjadi seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya, ini tentang masalah kekuatan material untuk timbunan yang dipakai. Apakah kekuatan residual dari intake batuan atau residual dari material timbunan? Kalau untuk timbunan, confirm ini kita bisa gunakan nilai residunya, Pak. Singkat aja ini. Oke. Selanjutnya, bagaimana metode penentuan potensi longsor yang akurat dan tepat? Itu harus dikombinasikan antara kondisi massa batuan dengan struktur. Itu jawabannya. Jadi kalau misalkan kombinasi antara struktur dengan rock mesh-nya. Kalau rock mesh-nya katakanlah batuannya lunak, ya sudah pastilah hampir bisa dipastikan bahwa potensi lurnya membentuk sirkular katakan. Tetapi kalau batuannya keras, strukturnya ada, confirm baik dari join maupun patahan, itu kalau nggak baji ya planar. Gitu. Baik, Pak. Selanjutnya, ini bagaimana cara penanganan geoteknik di area rawa atau area bakau pinggir laut? Jadi kalau untuk rawa ini, tadi sedikit sudah saya ulas. Sebenarnya jadi penanganannya, kalau untuk rawa ini dipindahkan, berarti kita harus membentuk layering. Tapi kalau rawa ini mau ditimbun, berarti harus di-bending. Blendingnya 1,3, nah kalau untuk layering, kita harus sesuaikan dengan alatnya. Alat PC berapa nanti yang dipakai, atau alat sekelas Haldred 777, 785, 789, atau 79 berapa yang akan dipakai, nanti akan disesuaikan. Jadi layering ini sebenarnya fungsinya adalah sebagai dudukan, baik untuk alat gali maupun alat muat gitu. Alat gali maupun alat angkutnya. Sehingga nanti ketika katakanlah rawa ini akan dipindahkan, tidak ada isu terjadinya settlement, alat kebalik, dan lain sebagainya. Jadi kalau penanganannya ya harus disesuaikan juga dengan nanti geometri dan operasi di site-nya masing-masing. Ini berlaku juga untuk area bakau berarti, Pak? Sama. Nah, kalau misalkan area bakau, biasanya kan ini banyak material berbentuk seperti kayu ya. Nah, ini kalau misalkan area itu akan dijadikan timbunan, ya mau nggak mau, ini harus dibersihkan dulu. Karena nanti kalau misalkan kita menimbun material kayu dan lain sebagainya, nanti dia akan menjadi porous. Kalau menjadi porous, selain menjadi potensi bidang gelincir, nanti tergantung arah longsornya kemana, dia akan membuat rongga, dan nanti biasanya terjadi settlement. Hanya memang waktunya mungkin 2-3 tahun ke depan nanti akan menjadi isunya. Selanjutnya, dalam geoteknik, yang paling utama adalah slope dan material penyusunnya atau massa batuannya. Nah, bagaimana penerapan dan pengukuran tingkat keberhasilan penerapan geoteknik pada bukaan tambang di open pit komoditas laterit? Nah, kemudian kalau untuk ini mau di open pit, mau di underground, mau di laterit, batu bara, mineral, emas, sama aja sebenarnya. Jadi tingkat keberhasilan geoteknik dapat diukur dengan ya tentu seberapa besar
terjadinya deviasi atau kegagalan lereng akibat kegagalan lereng aktual terhadap hasil analisis gitu. Kalau misalnya begini, dalam analisis kita bilang bahwa potensi longsornya 0 dengan FK 1,3. Nah, ketika diimplementasikan, ternyata terjadi longsor. Nah, longsor ini tentu harus berdasarkan investigasi. Apakah itu karena kegagalan operasi atau karena kegagalan desain? Nah, kalau misalkan karena kegagalan operasi, ya tidak bisa itu dijadikan sebagai karena karena kegagalan analisis. Tetapi setelah diinvestigasi ternyata operasi mengikuti kaidah-kaidah geoteknik, slope-nya sesuai, sudutnya sesuai, lebar band-nya sesuai, air sudah dikendalikan dan ternyata longsor juga, berarti itu dikembalikan ada kegagalan geoteknik dalam menganalisis. Nah, apakah ini karena data, apakah karena engine-nya tidak proper, itu banyak nanti faktornya. Tetapi tingkat keberhasilan ya tentu akan mengacu kepada hasil analisis. Misalnya begini, ketika PO dikatakanlah 0%, FK 1,3, ketika diimplementasikan memang tidak terjadi longsor, ya itu berarti analisis geotekniknya dikategorikan yang berhasil gitu. Pak, selanjutnya, bagaimana hubungan keterlambatan air dan faktor keamanan lereng? Nah, kalau ini gampang sebenarnya. Jadi air ini kan menjadi beban gitu, penambah beban akan meningkatkan driving force-nya. Kalau dalam FK ya otomatis dia akan mengganggu kestabilan lereng. Makanya ada program-program atau ada metode-metode stabilisasi dengan mengurangi pressure air. Baik, lanjut selanjutnya. Dalam uji lab test untuk weak rock, tambang batu bara, hasil uji triaksial dan direct shear apakah dapat dimasukkan keduanya? Sebab hasil dari triaksial dan direct shear itu berbeda. Apakah dapat digunakan salah satunya saja dengan pendekatan yang sama atau bagaimana? Nah, jadi begini, ini kan uji lab ini kan berbeda-beda. Ya, ada triaksial, ada direct shear, ada UCS dan lain sebagainya. Nanti ujungnya adalah hasil data lab ini dimasukkan kepada software untuk metode input material seperti apa. Contoh misalkan begini, ketika kita akan melakukan analisis geoteknik atau slope stability dengan menggunakan morkolom, pendekatannya morkolom, maka ya triaksial bisa dipakai, direct shear bisa dipakai. Tetapi ketika misalkan data uji triaksial dan direct shear tidak ada, sementara data UCS ada, kuat tekan, maka itu bisa dipakai dengan pendekatan isotropi atau anisotropi misalnya seperti itu. Jadi kalau konteksnya, kalau saya misalkan di lapangan ya, triaksial punya, direct shear punya, UCS punya, saya kombinasikan aja semuanya gitu. Karena begini, ketika kita misalkan menggunakan data rock lab atau misalkan data rock data, kita masukkan input UCS dengan pendekatan empiris, data hasil uji triaksial bisa ditentukan dari data UCS sebenarnya. Nah, misalkan contoh UCS katakanlah hasilnya 5 megapascal, nanti kita masukkan MI-nya 17 atau 14. Kemudian nanti dari data log kita bisa tentukan nilai geological strength index-nya. Itu bisa kok saya tentukan berapa data atau berapa nilai koesi sama sudut gesek dalamnya yang notabene itu produk dari triaksial atau direct shear. Jadi sebenarnya itu bisa dikombinasikan satu sama lain. Hanya memang software A katakanlah ketika menggunakan data input parameternya adalah morkolom, yang dipakai ya triaksial misalnya atau direct shear, tidak bisa nanti yang UCS-nya, ataupun mungkin sebaliknya ketika kita, jadi sebenarnya tergantung kepada software sebenarnya nantinya. Tetapi intinya semua data ini bisa dipergunakan baik secara individu maupun dikombin dengan diramu satu sama lain. Nah, misalkan satu sampel nih, saya data triaksialnya C-nya katakanlah 17. Kemudian dari direct shear keluar sudut gesek dalamnya adalah 17 derajat misalnya. Kemudian dari direct shear 18 derajat. Kemudian dari data UCS setelah saya lakukan perhitungan dengan pendekatan empiris keluar katakanlah misalkan 17. Ya, oke, berarti ini angkanya dari 17 sampai 18. Jadi sebenarnya satu sama lain bisa saling mengkoreksi sebenarnya. Selanjutnya, Pak, jenis klasifikasi massa batuan apa yang biasanya diterapkan untuk underground mining dan yang berdasarkan pengalaman Bapak? Nah, ini sebenarnya yang pas itu yang jawab itu Profesor Rido ini. Beliau sebagai pakar underground. Tapi sebenarnya ya kalau untuk jawaban singkat saya kebetulan belum punya pengalaman kalau di underground. Tapi pendekatannya sama. Bahwa untuk analisis apapun, apalagi kalau underground kan ini biasanya nih daerahnya banyak-banyak
banyak ini apa namanya patahan ya. Itu pendekatan rock mesh yang lebih reliable lah sebenarnya. Yang lebih masuk akal itu kalau underground ini pendekatan masa batuannya Pak ya? Ya, masa batuan. Biasanya begitu. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak mengenai begitu banyak software geotek yang ada saat ini? Apakah ini hasil formula dari analisanya itu akurat dan bisa diaplikasikan di lapangan? Jadi begini, saya pernah menggunakan software geoteknik itu, Galena saya pernah gunakan, SlopeW pernah saya gunakan, produk dari Rocksign juga saya gunakan. Kenapa saya sebutkan semua ini? Jadi supaya ini aja sebenarnya, supaya menghindari disangkanya saya jualan gitu. Enggak sebenarnya. Jadi konteksnya adalah software ini merupakan tool, sama juga dengan instrumen monitoring. Itu adalah tools atau alat bantu. Nah, makanya nanti kembali kepada kita. Ketika kita misalkan menggunakan software, let's say software SlopeW, tetapi pendekatannya kita salah, ya akan fail juga, akan tidak akurat juga. Sama juga dengan misalkan kita menggunakan software Rocksign, produk Rocksign, ketika kita inputnya salah, memodalkannya juga salah, tidak sesuai dengan diaktual di lapangan, ketika diakselerasi berubah, ya akan fail juga. Jadi itu semua itu hanya alat bantu. Semuanya menurut saya akan kembali kepada kita. Karena seringkali misalkan software begini, dimasukkan parameter, di run sendiri, kita tidak pernah melihat sebenarnya potensi bidang gelincirnya di mana, langsung aja produk software itu dijadikan sebagai kesimpulan kita. Ini seringkali fail. Jadi harus hati-hati, kembali kepada kita, makanya saya sih lebih cenderung ke kitanya sebenarnya, ke geotechnical engineer-nya ketika melakukan ini harus dipastikan bahwa kita memang memiliki kompetensi yang cukup. Kembali lagi ke kompetensi sumber daya manusianya berarti Pak ya? Betul. Kita nggak bisa fokus menerima mentah-mentah hasil yang keluar dari software ini ya? Betul. Baik Pak, selanjutnya berapa jumlah sampel untuk uji geoteknik yang dianggap sudah mewakili? Berapa jarak antara sampel minimal dalam pengambilan sampel? Apakah cukup parameter lapisan batuan atau juga memperhatikan ketebalan lapisan batuan? Silakan. Nah, kalau jumlah sampel terus terang saya nggak bisa jawab. Karena nanti ini akan tergantung kepada seberapa tinggi nanti lereng yang akan dibentuk. Ya kalau misalkan tinggi lerengnya hanya 10 meter, mungkin 1 atau 2 sampel barangkali cukup. Tetapi kalau lerengnya 100, 200, bahkan 300, tidak. Jadi nanti konteksnya seperti yang saya sampaikan lagi, mengacu kepada interval aja yang paling aman. Nah, nanti interval yang 10-15 katakanlah didukung dengan variasi stratigrafi. Ketika ada lapisan-lapisan yang khusus, tetap itu harus dilakukan sampel. Even itu dalam interval yang 10 meter. Kemudian kalau misalnya untuk secara sebaran horizontalnya, kalau di batu bara, yang selama ini saya pakai, di range 250. Itu dalam kondisi normal. Tetapi kalau misalnya ada patahan, ya tetap kita harus dilakukan infill atau adjustment, sehingga nanti bisa merepresentasikan kondisi rock mesh atau struktur yang ada di daerah tersebut. Barangkali itu. Baik Pak, jadi kalau untuk jumlah sampelnya kita nggak bisa kasih patokan ya Pak ya? Tidak bisa, itu akan tergantung nanti ya ketinggian lereng nanti yang akan dibentuk, dari perencanaan tambangnya seperti apa. Baik Pak, selanjutnya kita memiliki masalah atau tantangan yang lebih kompleks dalam geoteknik. Apakah memungkinkan membuat sebuah kriteria analisis lereng atau penyangga yang sesuai dengan masa batuan di negara kita? Secara umum, saya bisa jawab bahwa ini pertanyaan yang bagus nih. Secara umum itu bisa kita membuat kriteria, tetapi nanti tetap aja akan yang lebih spesifiknya akan mengacu kepada site-nya masing-masing. Sebagai contoh misalkan gini, saya tidak bisa katakan bahwa metode penyanggaan atau metode stabilisasi atau misalkan karakteristik mekanisme longsor di tambang batu hijau dengan di tambang Grasberg itu disamakan, nggak bisa. Karena apa? Tambang batu hijau saja yang satu mangkok seperti itu, ternyata antara sisi barat sama sisi timur itu threshold-nya berbeda. Karena memang karakteristik litologi, batuan penyusun, dan strukturnya ternyata berbeda. Misalkan di sisi timur itu strukturnya dia memotong slope semua, sehingga potensinya baji semua. Tetapi di barat, karena memang strukturnya relatif barat utara sama timur selatan, itu lebih cenderung menjadi berbentuk planar.
ketika kita menghandling potensi longsor planar yang tingkat pergerakannya lebih cepat daripada baji, otomatis nanti threshold-nya juga akan berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita membuat guidance secara umum, ya dalam tanda kutip seperti SNI-nya, ya itu bisa saja. Tetapi nanti untuk spesifiknya akan dikembalikan kepada masing-masing site sebenarnya. Karena nanti dari beberapa literatur yang pernah saya pelajari dan juga coba diimplementasikan di lapangan, ternyata nggak bisa apple to apple dilakukan diimplementasikan di masing-masing site. Sebagai contoh begini, saya pernah membaca buku dalam rock slope engineering berkaitan dengan penentuan koefisien K untuk memforecast longsor gitu. Nah, si penulis menyatakan bahwa untuk batuan sedimen kita bisa dipakai dengan angka konstanta 7,2. Nah, angka 7,2 ketika saya pakai di tambang mineral itu nggak bisa gitu. Itu kebesaran angkanya gitu. Nah, kemudian saya coba aja hipotesis saya itu saya coba gali dan coba lakukan riset sendiri, dan kebetulan waktu itu saya buat dalam tesis saya, ternyata di batu hijau angkanya nggak 7,2 lagi atau 7,4, bahkan bisa di drop sampai ke di upgrade 2, sekian gitu. Karena memang yang mempengaruhi adalah ya kondisi rock mass, struktur, dan juga tinggi lerengnya. Karena di dalam literatur tersebut, satu, strukturnya relatif tidak ada, kemudian yang kedua tinggi lerengnya hanya 200. Ketika misalkan kita passing dengan lereng yang 300 sampai bisa 800 meter, itu tentu akan mempengaruhi tingkat percepatan dan mekanisme longsor yang mungkin terjadi. Berarti untuk membuat kriteria ini secara umum masih bisa, cuman harus kembali lagi kondisi spesifik masing-masing site ya Pak ya? Iya, betul. Selanjutnya, apa yang perlu diterapkan dan bagaimana pengontrolan lereng agar aman, mengingat kondisi batuan di Indonesia yang cenderung lunak, berumur muda, dan dengan curah hujan yang tinggi? Baik, jadi yang pertama itu kembali ke hulu sebenarnya. Saya seringkali kita melakukan analisis dengan data yang pas-pasan. Jadi kembali ke hulu. Jadi kalau ingin menerapkan bagaimana supaya kita bisa mampu mengontrol seluruh potensi risiko yang ada, maka pengambilan datanya harus dilakukan dengan benar. Itu yang paling utama di situ. Kalau datanya sudah benar, nanti biasanya kesanan juga akan ngikut. Gitu. Tapi kalau datanya sudah tidak benar, kita berandai-andai dan berasumsi menggunakan parameter yang tidak pada tempatnya, reverse sana sini, ya akibatnya nanti akan terjadi deviasi. Nah itu sebenarnya nanti akan meningkatkan potensi longsor yang di PWF. Makanya kalau saya sih lebih cenderung kepada bagaimana kita melakukan data dilakukan dengan baik dan benar. Gitu. Jadi jangan sampai kita menganalisis section A, tapi datanya ngambil misalkan 40 kilo dari ujung sana gitu. Jadi kembali deviasinya harus seminimal mungkin ya Pak ya? Betul, ya. Jadi nanti kembali ke pengambilan data. Selanjutnya, apakah ada pendekatan perhitungan waktu longsor dari perhitungan alat monitoring? Itu jawabannya ada. Jadi secara umum, perhitungan waktu longsor atau forecasting itu dapat ditentukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah yang umum ya, yang dilakukan di kita ini adalah dengan metode inverse velocity. Tapi metode inverse velocity ini bisa dilakukan ketika memang harus ada instrumen yang mendukung untuk bisa melakukan itu. Dan yang kedua, pendekatan nilai konstansa K seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi note-nya yang harus diperhatikan adalah kedua konsep perhitungan forecasting longsor itu tetap tergantung dari kondisi masa batuannya. Jadi setiap set akan berbeda, bahkan itu tadi dalam satu pit pun bisa berbeda juga. Pak, selanjutnya ini studi kasus ini Pak di Kalimantan Tengah. Suatu lereng batu bara memiliki sesar normal dengan offset lebih kurang 20 meter dengan deep direction berlawanan arah dengan deep direction lereng. Selain itu, material penyusun lereng memiliki perlapisan dengan deep direction searah lereng. Dari hal tersebut, kajian geotekniknya seperti apa? Saya mencoba ini meraba-raba nih, membayang-bayangkan karena ini kan deskripsi aja nih. Ya, kalau benar. Studi kasus agak sulitnya begini. Ya paling tidak ya kalau geoteknik tidak bisa diterawang secara daring gitu. Jadi kita harus ke lapangan. Jadi saya aja bisa ngebanding di lapangan. Tapi sebagai komentar dari saya berdasarkan deskripsi ini ya yang pertama adalah plot data struktur itu dulu. Jadi kemiringan batuan atau batu baranya dan secara kemiringan dan rencana kemiringan lerengnya juga harus yang akan dibentuk. Nah dari situ dilihat ada nggak yang berpotensi daylag itu. Jadi perpotongan struktur ini dippingnya ya dengan bukaan lereng dia akan ketemu nggak di titik tertentu sehingga menjadi longsor baik itu longsor planar maupun baji. Itu harus dilihat. Nah
Nah, itu pendekatan kinematik analisis tentunya seperti yang saya jelaskan di webinar. Nah, kalau misalkan nanti setelah dihitung ternyata berpotensi atau daylight, ya maka nanti impact-nya ya kita harus memodifikasi lereng sehingga nanti tidak menjadi daylight gitu. Kalau misalkan slope-nya dibentuk 45 dan dia daylight, maka kita harus andaikan menjadi misalkan 42 sehingga menjadi tidak daylight. Jadi kalaupun struktur patahannya ada, tapi kalau dia tidak daylight, itu tidak akan longsor sebenarnya. Begitu. Oke. Baik Pak, selanjutnya. Software apa saja yang dibutuhkan dalam mendistribusikan data dari pengelolaan tambang yang dihasilkan? Ini software mendistribusikan data. Mungkin ini saya sih mencoba memahami pertanyaan ini. Jadi software-software yang umum ya untuk mengolah. Jadi kalau untuk pengolahan yang umum ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita bisa menggunakan slope W, kemudian dari rock science ada slide, ada dips dan lain sebagainya, juga ada galena, juga bisa juga nanti Plaxis barangkali, kemudian Paste2, banyaklah sebenarnya software-software, silakan, karena ini kan software-software itu sebenarnya seperti yang saya bilang tadi itu alat bantu saja, kita kompotnya dengan mana silakan. Jadi semuanya juga setelah saya coba running ini kurang lebih aja, hanya berbeda tampilan saja sebenarnya. Kalau tampilan maaf nih misalnya galena lebih jelek tuh tampilannya karena memang kadang-kadang orang yang membacanya susah gitu dan ngemodelkannya pun juga agak susah gitu. Tetapi kalau yang rock science misalkan produk dari slope W itu lebih eyesight lah ketika kita melihatnya, terutama buat orang-orang yang memang non geotechnical engineer gitu. Jadi lebih mudah gitu. Jadi itu akan kembali kepada kita yang menganalisis komportnya di mana, silahkan aja itu. Tergantung nyamannya di mana ya Pak ya, mau pakai software yang mana. Ya, betul. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam menganalisa geoteknik pada pertambangan? Teknologi terbarukan apakah yang digunakan untuk menentukan parameter geoteknik dalam pertambangan? Silakan Pak. Baik, kalau langkah-langkahnya ya semuanya berujung kepada data sebenarnya. Dan data ini nanti akan dibutuhkan dalam analisis. Jadi kita harus tahu pertama ya kondisi masa batuannya dari pemboran, kemudian uji labnya, kemudian struktur geologinya harus tahu, berapa orientasi dan berapa dippingnya, kemudian kondisi air tanah dalamnya seperti apa, kemudian, nah ini juga penting juga faktor eksternal dalam teknis penambangan. Nah faktor eksternal ini kita harus mengconsider apakah tambang ini dilakukan dengan direct digging, misalnya, apakah harus diledakan, dan lain sebagainya. Nanti itu akan mengacu kepada ujungnya adalah kepada data di rock mesh-nya. Nah, kemudian berkaitan dengan data akuisi, tadi saya sebagai contoh aja, ini kan ditanyakan mengenai update teknologi. Nah, dulu ketika saya misalkan tahun 2000 lah, ketika masih menjadi well site, ya kita mengidentifikasi struktur hanya mengandalkan dari core saja. Nah, sekarang dengan adanya downhole kamera, jadi lebih akurat sebenarnya, asal itu tadi sampai sejauh mana aja perusahaan di mana kita bekerja mau menginvestasikan untuk mengidentifikasi itu gitu. Jadi sebenarnya teknologi sekarang sudah cukup banyak lah, software sudah cukup powerful, lebih cepat. Dulu saya misalkan tahun 2000 aja memodelkan satu slope aja 1 hari dengan software yang apa adanya gitu, masih underdose lah. Nah kalau sekarang misalnya mungkin 1 hari bisa 10-20 section bisa selesai gitu, karena bisa dengan mudah-mudah dilakukan modifikasi. Jadi teknologi udah banyak sekarang, ya harusnya dengan alat bantu ini kita bisa mengoptimasi sebenarnya tambang ini menjadi lebih baik. Saya pikir demikian. Model geoteknik untuk tambang mineral seperti nikel, apakah bisa diterapkan? Pengalaman saya, banyak pengusaha tambang nikel tidak memperhatikan aspek geoteknik karena mengejar profit. Wah, ini yang nggak benar ini sebenarnya. Kalau misalkan kita hanya mempertimbangkannya dolarnya saja, ya kita juga tetap kembali harus sebagai pandangan diamanahkan lah dalam aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah di negara kita ya. Ketika kita melakukan penambangan di negeri ini, sedapat mungkin seluruh stakeholder harus bisa comply dengan aturan yang ada gitu. Dan di situ kan sudah cukup jelas bahwa kajian geoteknik tidak pernah mempertimbangkan wah ini sumber daya geologinya berbentuk laterit sehingga diabaikan, nggak bisa. Jadi tetap harus harus comply kita dengan aturan yang ada. Saya pikir itulah itu. Sudah cukup firm lah itu. Wajib ya, tetap kembali lagi hukumnya Pak tetap, ya. Analisis geoteknik atau menentukan faktor FK itu ya tidak berdasar kepada jenis
material atau sumber daya geologi yang nantinya akan ditambang. Kalau mentang-mentang ini laterit, nggak usah gitu. Ya nggak bisa lah, tetap harus ada kajiannya. Kalau kita ingin tambang di Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya Pak, bagaimana menentukan faktor keamanan untuk batuan yang berselang-seling dengan ketebalan yang relatif tipis? Ya, kalau kita mau benar, setipis apapun dimodelkan. Karena software yang sekarang bisa kok. Mau 5 cm pun bisa dimodelkan kok. Jadi tidak ada alasan misalkan, ini tipis diabaikan, nggak bisa. Tetap harus dimodelkan. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menentukan domain geoteknik dan apakah dengan hanya data rock mass classification cukup untuk mengcover data struktur? Nah, kalau domain geoteknik ini memang agak rumit. Rumitnya begini, kita bisa menentukan kita bisa membuat domain geoteknik apabila paling tidak kita harus memiliki data rock mass, data struktur, data GWL, dan GWL atau hidronya. Jadi itu baru bisa kita tentukan geometrinya. Walaupun sebenarnya bisa kita mengenerate domain geoteknik hanya dari data kekar saja, katakanlah. Saya pernah coba melakukan perhitungan atau penentuan domain geoteknik berdasarkan data kekar saja. Itu sebenarnya ada di disertasi saya. Itu dicoba dan itu ada paper publikasinya. Silakan di searching di di IGA, International Journal of Engineering, itu di volume 4 tahun 2018 awal kalau nggak salah itu ada. Itu bisa diakses di sana. Nah, tetapi memang kalau kita hanya mengandalkan data yang minim, lagi-lagi itu memang akurasinya nanti akan jelas lebih rendah juga. Tetapi kalau bisa dikomunikasikan dengan struktur dan data hidronya yang lain, itu akan lebih powerful dan lebih mendekati aktual di lapangan. Nah, kaitan dengan pertanyaan apakah rock mass cukup untuk mengcover data struktur? Ya, rock mass ini kan itu kan sebenarnya klasifikasi yang berbeda ya, struktur ya rock mass. Hanya memang rock mass itu dipengaruhi oleh struktur gitu. Begitu. Untuk bisa mengenerate ini kondisi rock mass-nya seperti apa, ya salah satu parameternya adalah struktur gitu. Selain kekuatan massa batuan. Kekuatan batuan intake-nya gitu. Baik. Selanjutnya, apakah jenjang atau bench dipengaruhi juga oleh viskositas, porositas, dan litologi batuan? Kalau misalnya pertanyaan dipengaruhi, ya dari persepsi geoteknik bisa sebenarnya. Jadi contohnya misalkan gini, ketika batuan sandstone, dia porositasnya besar karena dia loose, otomatis dia akan stabilitas lereng individunya akan terganggu ketika terjadi curah hujan tinggi misalnya. Nah, kalau misalkan individual bench-nya terpengaruh sehingga longsor-longsor, nanti ujungnya overall-nya akan terganggu gitu. Hanya memang tidak serta-merta langsung detik itu juga, dia akan berjenjang membutuhkan waktu yang lama. Kalau ditanya pengaruh, ya jelas ada pengaruhnya. Makanya nanti ketika kita melakukan analisis pembentukan lereng individu, selain faktor atau selain input data nilai residu yang tadi saya sampaikan, kita juga harus mengconsider nih aspek-aspek yang lain dari sifat fisik sebenarnya. Kan analisis geoteknik itu di lab ya umumnya selain analisa mekanika batuan, adalah sifat fisik. Jadi sifat fisik dan sifat mekanik. Sifat fisik itu ya salah satunya ya ada berat jenis, porositas, dan lain sebagainya. Sifat mekanik ya bisa nanti kohesi dan sudut kiasi kelam. Jadi semua itu satu kesatuan biasanya. Jadi kita melihatnya secara menyeluruh, tidak hanya sifat fisik saja atau sifat mekanik saja. Nanti masing-masing uji ini memiliki peran masing-masing dalam pekerjaan analisis geoteknik. Pak, selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng tambang terbuka? Apa saja faktor mempengaruhi kestabilan? Ya. Ini sebenarnya mirip pertanyaannya dengan yang tadi ya. Jadi faktornya ya faktor eksternal dan faktor internal. Saya pikir cukup clear kalau ini. Oke, selanjutnya, apakah alat support seperti SSR bisa menjadi acuan selanjutnya di luar rekayasa penambangan utama? Misal saya rancang bentuk tambang seperti bentuk A, namun terjadi longsor. Setelah dianalisis dengan SSR, bentuk longsoran terbaca selama beberapa waktu. Apakah desain saya tetap ada bentuk A atau bisa mengambil acuan dari SSR tersebut? Jadi begini ya, sedikit saya ulas berkaitan dengan radar ini. Radar ini adalah alat bantu sebenarnya, alat bantu kita untuk melakukan
assessment berkaitan dengan deformasi. Jadi seringkali kita ini salah, beberapa stakeholder di tambang, bahkan di perusahaan-perusahaan besar pun di level manajemen seringkali salah. Ada yang mengasumsikan bahwa SSR atau radar ini adalah alat untuk menahan longsor. Ini salah besar ini. Jadi radar ini bukan untuk alat menahan longsor. Karena apa? Let's say misalkan kita taruh radar 1000 di satu pit, ya kalau longsor saja gitu. Radar ini fungsinya mengidentifikasi sebenarnya potensi yang longsor, sehingga ketika terjadi longsor, maka kita sebagai pekerja tambang yang ada di sana bisa dievakuasi sehingga selamat. Jadi intinya begitu. Jadi kalaupun misalkan sekarang dari analisis misalkan, kita menentukan potensi longsornya berbentuk A seperti tadi disampaikan. Dari analisis ya berdasarkan pola struktur. Tetapi ternyata ketika diekskavasi, berubah nih. Dari data deviasi radarnya itu kelihatan bahwa bentuknya misalkan mengalami perubahan. Ya karena data radar ini dengan tingkat akurasi katakanlah 0,01 lebih akurat daripada mata kita sebenarnya dalam menentukan boundary, ya kita kembalikan kepada aktual di lapangan sebenarnya. Karena bisa jadi struktur itu yang dimodelkan oleh kita katakanlah berbentuk lurus sampai nanti ketemu di elevasi 0 katakanlah, tetapi with some reason ternyata nggak ketemu di elevasi 0, tapi ketemu nanti di elevasi minus 10. Nah, elevasi 10 minus 10 terdeterminasi ketika dilakukan pemantauan. Ya, tentu kita harus bisa melakukan adjustment sebenarnya kepada kondisi yang aktual dan real terjadi di lapangan. Baik, selanjutnya bagaimana cara menentukan FK disposal area pada area rawa dengan kedalaman rawa 17 meter, serta bagaimana juga teknis penimbunan untuk disposal area? Jadi begini, kalau untuk perhitungan nilai FK, sebenarnya dalam kondisi apapun tetap dapat dilakukan sepanjang objek yang akan dianalisis tersebut bisa dimodelkan secara numerik. Nah, untuk kasus rawa yang relatif tebal seperti pertanyaan ini, maka kalau saya sih disarankan untuk di blending dulu dengan material press rock dari tambang yang lebih keras, sehingga nanti dapat meningkatkan nilai kohesi dan sudut gesek dalamnya. Kalau memang material ini tidak dipindahkan. Tetapi kalau bisa dipindahkan, itu lebih bagus. Nah, nanti cara pemindahannya itu kembali ke metode yang seperti saya sampaikan di layering dulu. Kita tidak akan bisa menggali rawa setebal 17 meter langsung berbentuk lereng individu, tetapi harus layer by layer. Misalkan dengan 17 meter, kita akan menggunakan PC 2000 katakanlah. Tinggi PC 2000 6 meter. Berarti kita harus membentuk rawa per lereng individu tidak boleh melebihi tinggi kabin. Nanti ketika terjadi longsor, maka nanti yang material longsor ini hanya mengenai ini aja, track-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya kasus seperti ini nanti ya tergantung nanti treatmentnya mau seperti apa. Karena kan cukup tebal nih. Apakah yang 17 meter ini akan ditimbun atau dipindahkan dulu, baru diisi material baru atau seperti apa. Nah kalau misalnya yang 17 meter ini akan dibiarkan, ya nanti di cover saja nanti. Frame slope finalnya itu harus dikompaksi dengan baik dan dibentuk layer by layer, sehingga nanti si material rawa yang 17 meter terkurung di tengah, tidak nanti maju ke sisi frame terluar. Oke Pak, selanjutnya bagaimana cara mengurangi resiko terhadap human error? Banyak sharing sama latihan itu aja. Sebenarnya banyak pengalaman ya Pak ya. Ya, sharing, latihan, training, diskusi dengan para pakar, ya ikut webinar lah kalau sekarang. Oke. Ya, silakan kontak kepada orang-orang yang punya pengalaman serupa, itu bisa kita berelaborasi dan ya bertukar pikiran. Karena saya pun juga sama, ketika misalkan menemukan satu case yang baru, saya coba tanya-tanya ke lebih senior lagi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kita bisa membuat jaringan sebenarnya networking supaya kita mengambil decision itu bisa tepat. Oke. Selanjutnya, apa perbedaan yang signifikan pada analisis kestabilan lereng pada open pit untuk coal mining dan ore mineral? Nah, kalau perbedaan yang signifikannya tentu strength sebenarnya. Jadi strength atau kekuatan batuan serta mekanisme longsor. Itu dua hal yang menjadi kunci sebenarnya perbedaan mendasar untuk analisis geoteknik untuk open pit, baik untuk di coal dan di mineral. Jadi sebagai contoh untuk di area coal mine, tipe longsor umumnya berupa planar dan sirkular. Planar terjadi di mana? Di low wall umumnya.
Sirkular terjadi di mana? Kalau nggak di sidewall, biasanya di highwall. Sedangkan untuk di ore mine, jarang sekali menemukan longsor tipe sirkular. Terkecuali kalau misalkan di bagian atas, di bagian weathered-nya, atau bagian saprolit misalnya, atau di bagian, kalau di Indonesia, bagian subsoil atau topsoil. Tetapi kalau dalam konteks sudah ketemu batuan fresh rock-nya, di ore mineral itu hampir dipastikan jarang terjadi mekanisme longsor yang berupa tipe sirkular. Umumnya kalau tidak baji, toppling, planar. Itu aja. Oke, selanjutnya ini juga sepertinya pertanyaan terakhir untuk hari ini, Pak. Oh begitu. Udah 11:30 ya, Pak ya, kalau di WITA. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud poor rock mass dan contohnya apa saja? Jadi poor rock mass ini kan rock mass ini kan massa batuan. Jadi klasifikasi sebenarnya. Jadi setelah kita melakukan assessment dengan melibatkan berbagai faktor, misalnya kondisi airnya seperti apa, kondisi joinnya seperti apa, kondisi batuan intake-nya kekerasannya seperti apa, baru nanti kita bisa melakukan klasifikasi. Oh, batuan ini masuknya klasifikasi good rock mass atau medium rock mass atau misalkan ini poor rock mass. Jadi poor rock mass ini didefinisikan sebagai kondisi mata batuan yang sangat buruk, nilainya mungkin di bawah 20 kalau dia yang umum terjadi ya, kalau diratingkan. Nah, kalau misalkan contoh-contohnya ya biasanya ini batuan yang sudah terpatahkan, tersesarkan atau terlipat. Itu biasanya rock mass-nya akan lebih jelek dibandingkan dengan yang memang tingkat strukturnya lebih jarang gitu. Nah, kalau misalkan di batuan sedimen atau di tambang batu bara ya poor rock mass ini biasanya material-material yang berada di antara roof atau floor batu bara. Sehingga kami biasanya di tambang batu bara menyebutnya bukan lebih spesifik, disebutnya dengan lapisan carbonaceous mudstone. Nah, carbonaceous mudstone ini adalah musuhnya geotek sebenarnya untuk ditambang batu bara karena dia akan memicu terjadinya longsor. Even kita melakukan slope stability analysis di FK-nya lebih 1,3 katakanlah. Ketika kita fail tidak memodelkan lapisan ini dan tebalnya kadang-kadang cuma 5 cm atau 10 cm, biasanya lereng akan mengalami longsor. Baik, Pak. Mau dilanjutkan ke 50 juga bisa, Bu? Ini udah 40 pertanyaan ini. Masih sanggup, Pak? Bisa kayaknya kalau sampai nomor 50 ini. Oke, kita tambah 10 pertanyaan lagi kalau gitu, Pak ya. Ya, bisa cepatin ya. Selanjutnya, Pak. Ya. Bagaimana cara melakukan pemetaan muka air tanah pada tambang mineral, serta seperti apa sistem dewatering yang dilakukan? Yang pertama, kalau untuk melakukan pemetaan muka air di tambang mineral, kita harus tahu distribusi atau sebaran struktur geologinya dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, install standpipe atau vibrating, sehingga nanti bisa kita tahu dia berada di elevasi berapa dan di di harga berapa lah pressure-nya, tekanannya nanti akan berpotensi mengganggu stabilitas lereng. Kemudian sistem dewatering ya sama saja sebenarnya, tidak ada perbedaan untuk di mineral atau di batu bara. Jadi dewateringnya bisa kita misalkan melakukan stabilisasi dengan horizontal drill. Nah, air yang keluar biasanya akan mengikuti rem sampai nanti ketemu di asam yang paling bawah. Itu aja. Selanjutnya nilai FK 1,18 marginal slope stability. Apakah bisa digunakan pada open pit emas aluvial? Nah, FK di bawah 1,2 ini kan sebenarnya kalau saya bilang marginal slope stability. Kenapa marginal? Karena ini kita harus mengconsider yang lain. Adapun yang kemarin saya presentasikan, kenapa saya coba exercise di 1,181, kita harus pertimbangkan bahwa umur lereng itu tidak akan lama. Jadi waktu itu saya lakukan, kenapa berani 1,181? Data confirm ya, cukup rapat dan kita cukup confident. Yang kedua, setelah lereng itu terbentuk, kita langsung melakukan backfill. Nah, jadi lebih aman sebenarnya ketika dilakukan backfill, ditutup, sehingga nanti potensi lereng ini apabila mengalami gangguan bisa tereduksi lah.
faktor-faktor eksternalnya dari hujan dan lain sebagainya. Jadi kalaupun misalkan ini akan diaplikasikan di tempat yang lain, ini harus benar-benar, saran saya ini, harus dilakukan benar-benar asesmennya yang benar. Ini lerengnya berapa lama akan berdiri, peruntukannya untuk apa, seberapa besar dimensinya, dan lain sebagainya. Kalau ditanya apakah ini di open pit masa lumpia, ya bisa saja, sepanjang nanti geotechnical engineer-nya mampu menyajikan dan mampu mengakses lerengnya akan seperti apa nantinya gitu. Kalau kemarin saya lakukan itu, begitu setelah dibuka langsung dilakukan backfilling. Jadi cepat. Tetap harus asesmen lebih lanjut lagi ya untuk menggunakan Betul. yang lain kalau di tempat lain ya Pak ya. Ya, harus ada kajian teknisnya ini. Ya. Selanjutnya, apakah selama ini penggunaan alat monitoring sudah membantu dalam pengambilan keputusan? Singkat jawabannya, sangat membantu sekali. Ya, oke. Karena alat monitoring itu bisa dia membaca 24 jam, tidak pernah mengenal lelah. Beda dengan kita gitu. Ketika melakukan pemantauan visual ada keterbatasan kita melihat, kemudian juga ya kadang-kadang monitoring jam 12 beda dengan monitoring jam 3 atau jam 2 gitu. Setelah kepanasan itu berbeda biasanya mata kita ininya. Tetapi tetap kalau dalam konteks monitoring saya beranggapan bahwa alat sebagai bantu dan mata kita juga harus digunakan. Ketika itu berkolaborasi, insya Allah kita akan bisa menghasilkan produk yang lebih baik dalam analisis. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan keakuratan analisa geoteknik terkait ketersediaan data dan software saat ini? Ya kalau misalkan akurasi ingin ditingkatkan, ya berarti datanya juga harus diperbaiki. Kalau memang sekarang katakanlah analisis sekarang masih jarang gitu kita lakukan, datanya masih jauh-jauh, ya kita harus lakukan infill. Nah, kemudian dikaitkan dengan software seperti apa? Ya software kan biasanya ada periodenya, misalkan setahun, 2 tahun dia lakukan update. Kadang ada menu-menu tambahan berkaitan dengan pemutahiran data atau dan pemutahiran di software-nya itu sendiri. Jadi harus dikombinasi antara objek, metode, sama instrumen sebenarnya. Kalau ingin akurat. Objek, instrumen, dan metode ya Pak ya? Ya metode pengambilannya harus benar. Objeknya juga kan ini, misalkan objeknya berbentuk A, ya kita pendekatannya berbeda gitu. Ketika yang barangnya berbentuk B gitu. Metodenya juga berarti akan menyesuaikan. Nah, nanti setelah objeknya diketahui, metodenya diketahui, berarti instrumen juga menyesuaikan. Jadi katakanlah misalkan begini, ketika kita ingin mengetahui tingkat deformasi di masing-masing blok, ya jangan kita melakukan analisis dengan limit equilibrium, tapi harus dengan menggunakan finite element. Begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya, bagaimana mengetahui keberadaan bedding shear? Apakah di databor akan terlihat keberadaannya dan apakah core loss bisa kita state sebagai bedding shear? Yang pertama saya jawab dulu, core loss tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa itu terjadi bedding shear. Karena apa? Core loss ini banyak di-trigger oleh skill daripada si driller. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa mengetahui bedding shear, biasanya saya kombinasi antara mapping dengan core. Kadang-kadang untuk beberapa case ketika dealernya bagus dan melakukan pemboran, itu bisa terambil sampel ini. Tetapi kadang-kadang juga kecuci gitu. Nah, makanya harus dikombinasi dengan mapping. Nah, disinilah peranan website geotechnical engineer ketika dia mensupervisi pengambilan data pemboran, harus dipastikan dia aware dengan itu. Karena biasanya setiap kita melakukan pemboran, kita kan udah ada pegangan. Biasanya nih, kedalaman sekian yang terjadi kok. Nah, makanya ketika misalkan drilling akan penetrasi ke root dan core-nya batu bara, kita harus ada komunikasi dengan dealer caranya. Jadi pastikan ya mungkin pressure-nya dikurangi, jangan terlalu ditekan, sehingga nanti material lunak ini bisa keambil gitu. Karena ini hampir bisa dipastikan bedding shear tidak bisa dilakukan uji di laboratorium. Selanjutnya, bagaimana kajian geoteknik pada low wall tambang batu bara jika kemiringan sim batu bara lebih dari 30 derajat? Ya, jadi pada prinsipnya dasar analisis geoteknik bersifat umum ya, dan menyesuaikan dengan tipe endapan. Untuk tipe dipping moderat, saya bilang ini moderat yang 30 derajat. Jadi harus dipastikan desain lereng individunya tidak terjadi undercut. Itu kuncinya. Desain ininya ya Pak ya? Ya, lereng individunya tidak terjadi undercut bedding. Jadi misalkan gini, kalau 30, lereng individunya jangan dibuat 32 gitu. Ya maksimal 30. Nah, nanti akan mengejas kepada overall slope-nya. Hanya nanti biasanya pada bench tertentu, kalau misalkan tambangnya dalam sampai let's say misalkan 400, berarti nanti akan harus dibuat intermediate bench pada elevasi tertentu. Karena nanti potensi kalau misalkan terjadi longsor yang sifatnya multi band, 2 atau 3 band, mampu ketahan oleh keberadaan intermediate band ini. Itu tergantung nanti kedalaman pitnya seberapa dalam. Tapi di poin yang pertamanya adalah pastikan tidak terjadi undercut bedding ketika kita mendesain lereng individunya.
Selanjutnya, apakah ada perlakuan khusus geoteknik untuk struktur batuan atau tanah yang banyak mengalami fragmen atau retakan? Jadi setiap perlakuan khusus terhadap batuan yang terdeformasi ya, baik akibat struktur ataupun peledakan sekalipun, akibat mekanikal, jadi harus dilakukan dengan kajian yang detail. Jadi contohnya begini, major structure yang memotong rem atau jalan, makanya upaya stabilisasi atau perkuatan dapat dilakukan dengan mengendalikan lereng itu sendiri. Jadi contohnya adalah meminimalkan surface water yang masuk ke dalam bidang patahan, kemudian bisa juga dilakukan perkuatan lereng di kakinya, baik itu dengan buttressing, baik itu juga bisa dilakukan dengan rock bolting seperti saya lakukan tempo hari di tambang Batu Hijau. Jadi semuanya harus harus diakses dulu sebenarnya. Ini yang mengakibatkan retakan ini apa dulu? Apakah karena mekanikal, apa karena struktur? Nah, seperti tadi misalkan ketika struktur expose di rem, ya bagaimana caranya supaya air ketika nanti terjadi dewatering tidak masuk kepada bidang-bidang patahan itu. Makanya di blok-blok tertentu kita lakukan shotcrete misalnya, lakukan sealing dengan mudstone atau dengan subsoil dan lain sebagainya. Jadi kalau aspeknya treatment itu bisa dilakukan satu aspek saja atau kombinasi beberapa aspek. Gitu. Jadi akan menyesuaikan nanti dengan kondisi geologinya di area tersebut seperti apa. Kalau namanya perlakuan khusus, ya tetap harus dilakukan perawakannya. Nanti impact-nya dari kondisi geologi ini terhadap apa gitu. Kalau misalkan udah jelas strukturnya expose, kemudian dia memotong jalan, dan ini berpotensi mengganggu stabilitas, apalagi dia misalkan dialek dengan struktur intermediate atau long joint yang lain, dia harus ditreatment dengan proper gitu. Baik, mungkin bisa aja treatment dengan menutup bidang retakan di atas tidak cukup, harus dikombinasi. Dulu pernah saya punya pengalaman ini di Northwest Tambang Batu Hijau, atasnya kita konkrit, dipasang konkrit kanvas gitu. Jadi nanti air itu tidak masuk karena ditanam lapisan impermeable, tetapi di kakinya juga kita tahan dengan rock bolting gitu. Jadi dua kombinasi gitu. Seperti itu. Oke, baik, cukup jelas, Pak. Ya. Selanjutnya, bagaimana memprediksi kapan waktu longsor dengan akurasi yang cukup optimis, serta dari kondisi crack yang ada dan sudah ada pemantauan robotik. Kemudian, bagaimana memprediksi kapan waktu longsor dengan akurasi yang cukup optimis? Jadi kalau untuk memprediksi, ini saya tegaskan lagi, sebelumnya tadi sempat diulas. Jadi yang pertama, untuk bisa kita melakukan prediksi yang benar dan tanda kutip relatif tepat, walaupun itu juga tidak pasti, kita harus pastikan bahwa kita paham betul dengan struktur dan kondisi massa batuan yang menyusun lereng itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa mendeterminasi potensi longsornya apa ini. Potensi longsor baji kah, potensi longsor sirkular kah, atau potensi longsor planar. Nah, ketika katakanlah kita bisa mendeterminasi, wah ini potensi longsornya potensi longsor planar. Itu dapat dari mana? Dari analisis kinematik yang seperti saya sampaikan di webinar. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ini potensi longsornya planar, berarti masa progresifnya akan lebih cepat. Kalau progresifnya bisa lebih cepat, kita harus lebih aware ketika terjadi dia inisial akselerasi, maka kita harus bisa mensterilkan area itu sesegera mungkin. Itu misalkan seperti itu. Jadi kembali kepada struktur dan kondisi massa batuan untuk bisa menentukan kapan itu dengan area ini akan longsor. Nah, kemudian berkaitan dengan alat, sebenarnya kalau area itu sudah terjadi retakan, kelihatan lah secara visual, sebenarnya instrumen-instrumen yang manual bisa kita install di sana, yaitu dengan crack meter, bahkan dengan paku, dengan meteran, itu bisa. Jadi ujung-ujung retakan itu dibuat kita misalkan tegak lurus, di sana dipasang satu patok, ada dua patok, kita ukur tiap hari. Ada progresif atau tidak gitu, atau misalkan ya retaknya diam. Jadi semua instrumen sebenarnya tidak hanya dengan robotik, semua bisa dilakukan ketika indikasi di lapangan sudah firm, bisa kelihatan oleh mata secara visual. Nah, kalau misalkan bagaimana memprediksi kapan waktu longsor, ini satu SKS barangkali ini. Oke, Pak. Dari saya. Karena itu literaturnya cukup banyak juga. Nanti kita sebenarnya ini kalau untuk memprediksi waktu longsor ini harus mengacu kepada data monitoring baru bisa kita lakukan dengan benar gitu, dengan benar dan tanda kutip relatif akurat gitu. Karena kadang-kadang misalkan begini, ini terjadi deformasi, data radar atau data robotik confirm ini terjadi progresif, ternyata itu bukan longsor yang benar-benar alami, tetapi karena
sedang di lapangan itu terjadi aktivitas penggalian gitu, karena itu area produksi ya, itu kan tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa itu untuk itu bisa ditarik menjadi data untuk melakukan forecasting failure, nggak bisa gitu. Seperti itu. Jadi itu banyak faktornya nanti untuk bisa melakukan prediksi ini. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat perbedaan desain lereng untuk operasi tambang dengan desain lereng untuk disposal tambang? Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan desain lereng tambang? Jelas beda. Dari input datanya saja sudah beda. Kalau untuk lereng tambang, itu tadi kalau input yang paling sederhananya, dia menggunakan data peak dan residu lah, katakanlah seperti itu untuk individunya. Untuk orang yang keseluruhannya pakai peak. Tapi kalau untuk timbunan, kalau untuk data awal, biasanya teman-teman dan yang umum saya lakukan adalah menggunakan data residu. Tetapi ini juga tidak eksak. Karena apa? Ketika kita mendesain timbunan, itu banyak parameter yang mengontrol sehingga bisa fail atau bisa berbeda input parameter yang kita masukkan itu. Karena apa? Contoh misalkan begini, stabilitas timbunan untuk area yang ditimbun di area yang sudah dibersihkan akan berbeda dengan stabilitas timbunan untuk area yang memang menyisakan lumpur. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang berikutnya adalah stabilitas timbunan akan berbeda ketika alat muatnya menggunakan HD atau haul truck triple 777 atau triple 7 dengan 785. Karena nanti kompaksinya akan berbeda gitu. Nah, nanti selain itu juga akan mempengaruhi ini materialnya materi apa dulu gitu. Ya kalau materialnya banyakkan lumpur, otomatis stabilitas timbunan juga akan berbeda dengan yang mostly kebanyakan material fresh. Jadi memang timbunan ini kalau saya sarannya begini, ketika misalkan kita memiliki desain dengan yang pesimis di build itu harus dipalidasi. Dan validasi yang paling umum dilakukan dan cukup powerful yaitu dengan SPT biasanya. Jadi nanti saya bor lagi tuh. Apalagi kalau misalkan dari kawan comment plan biasanya kan begitu, minta tambah ini kurang nih material untuk ditaruh di timbunan, bisa nggak ini ditinggikan? Nah, biasanya kalau misalkan area timbunan sekarang stabil dan ingin di rise up, saya harus divalidasi dulu gitu untuk meningkatkan level of confidence. Kadang-kadang itu bisa dikoreksi tuh analisis sebelumnya tuh. Bisa juga analisis sebelumnya itu lebih pesimis atau juga bisa sebaliknya. Nanti dengan validasi ini biasanya itu meningkatkan level of confidence kita sehingga nanti analisis bisa akurat. Karena pikirannya kalau saya jangka panjang aja nih, kalau timbunan ini harus tetap stabil sampai nanti ditanami gitu. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, desain timbunan itu harus mempertimbangkan aspek reklamasi biasanya. Karena nanti berkaitan dengan penempatan subsoil. Kan tidak akan mungkin sudut lereng individu timbunan dibentuk dengan sudut 37 derajat. Gitu. Bagaimana kita bisa menanamin pohon di sana? Makanya nanti biasanya lebih landai katakanlah 22 atau 23 seperti itu. Sehingga nanti orang bisa berjalan, topsoil, subsoil bisa di spreading dengan doser dan lain sebagainya. Jadi jelas akan berbeda antara timbunan sama tambang. Cukup Bu hari ini atau ditambah lagi? Cukup sepertinya Pak, udah 50 pertanyaannya Pak. Ya, 51 tuh Bu. Ya. Oh 51 ya? 51. Oke. Udah kayak ujian aja Bapak ini menjawab 51 pertanyaan. Siap. Untuk masih ada sisa sekitar 40-an pertanyaan lagi. Nanti kita tunggu info dari Pak Ian untuk selanjutnya. Kapan waktu bisa untuk melanjutkan sesi Q&A kita ini Pak? Besok juga bisa Bu, mau saya apa-apa. Oh, besok juga bisa Pak. Ya. Nanti saya koordinasi sama teman-teman yang lain kalau kayak gitu. Nanti baik, saya kontak ke Bu Sari aja. Ya, baik Pak. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini sesi tanya jawab Q&A kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ian yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Sama-sama Bu, makasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ari Hendarwanto. Untuk hari ini sesi tanya jawab Q&A kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Ian yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Ian yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan pagi ini dan Mbak Ayu dan tim yang telah membantu jalannya kegiatan ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti menunggu waktu dari Pak Ian ya untuk melanjutkan sesi berikutnya. Bisa Pak, bisa Pak.
nanti koordinasi dengan Mbak Sari saja Pak Yan. Itu yang Siap. kira-kira Pak Yan nyaman lah. Siap. Pak. Mungkin demikian, terima kasih teman-teman Pak Ari, dan sorry, Pak Yan. Pak Ari. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Sari. Kita ada titipan pertanyaan, Pak. Boleh ini nggak ya? Apa namanya, Pak Yan mungkin kalau masih ada waktu. Gimana Pak? Enggak? Langsung aja. Gimana? Ya. Ini Mbak Sari mungkin tadi pertanyaan Mbak Sari. Bukan, cuma penasaran aja sih Pak Yan. Gimana? Silahkan Mbak Sari. Iya Pak Yan, lupa nulis di list pertanyaan tuh seharusnya juga bisa. Cuman penasaran aja Pak Yan, karena saya kan pernah dapat pelatihan juga terkait kestabilan lereng untuk tambang. Nah waktu itu narsumnya juga dari Unpad, kebetulan salah satu dosen Unpad, geologi Unpad. Beliau tuh pernah bilang bahwasanya horizontal drain itu nggak cocok kalau materialnya itu loose seperti sand gitu kan Pak, dengan konduktivitas yang rendah itu katanya nggak cocok. Tapi saya lupa alasannya itu apa gitu Pak. Jadi selama ini saya nggak pernah rekomen ke teman-teman di perusahaan kalau ada kejadian failure gitu, saya nggak pernah rekomen karena takut. Tapi saya nggak pasti gitu alasannya itu apa. Mungkin Pak Yan bisa bantu nggak Pak Yan? Ini kaitannya sama apa? Sama material loose yang di horizontal drain atau gimana nih? Yang di horizontal drain itu materialnya merupakan loose seperti pasiran gitu Pak contohnya. Jadi dia nggak interlock gitu materialnya. Ya. Jadi begini, kalau saya biasanya sebelum kita melakukan horizontal drill, kita konteksnya biasanya kalau misalkan saya belum tahu nih karakternya seperti apa, trial dulu kalau saya, trial dulu satu lubang. Nah, bayangan saya yang dikhawatirkan itu begini, yang dikhawatirkan oleh beliau ini kemungkinan aspek piping Bu. Oke. Nah, jadi ketika dibor, jadi tidak hanya air yang keluar, tetapi ikut sandnya. Nah, kalau misalnya kita di horizontal drill, sandnya ikut keluar melalui lubang bor itu, maka yang terjadi adalah bukan menstabilkan tanda kutip, tetapi akan membuat rongga di dalam lereng itu, sehingga nanti akan berpotensi menjadi rongga dan seiring waktu menjadi settlement. Nah, hal seperti ini dulu pernah saya lakukan di tambang tutupan ketika menstabilisasi high wall. Sehingga waktu itu kami hentikan karena ketika kita bor, benar itu Bu. Jadi si material sand itu ikut. Lebih parah berarti Pak, makin parah. Betul. Akhirnya kami hentikan. Memang airnya keluarnya besar sekali. Ada satu, saya masih punya fotonya. Nanti kalau saya ketemu saya kirimlah ke Bu Sari ini. Kalau ketemu foto. Jadi dia keluar airnya sampai lebih dari 20 liter per detik. Saking besarnya dia menggerus di dalam. Akhirnya kita hentikan, Bu. Nggak berani kita dilakukan stabilisasi lagi. Akhirnya metodenya kita buat berbeda. Jadi tidak pakai horizontal drill, tetapi kita pakai vertical drill, di mana pressure-nya kita bisa maintain gitu. Dengan menggunakan kompresor. Hanya memang lagi-lagi dolarnya jadi lebih besar gitu. Iya, betul Pak. Karena lebih dalam kan. Iya, betul. Pakai pompa juga. Begitu, Bu. Oke. Terus tadi gimana nggak yang untuk disposal nggak? Oh, Pak Yan mungkin boleh di-share nggak kira-kira apa namanya kan ininya sebenarnya memang kita pengennya itu dinding disposal itu kan jangan sampai jadi bom waktu ya. Maksudnya jangan sampai misal perusahaan itu udah selesai lama tahu-tahu longsor gitu kan karena mungkin disposalnya banyak banyak settlement atau potensi settlement di masa mendatang gitu. Nah, tadi salah satunya adalah kita harus lakukan SPT ya untuk memastikan kompaksi dari disposalnya itu sudah sesuai gitu. Nah, ada nggak saran maksudnya kira-kira berapa sih nilai SPT yang harus dicapai gitu minimal untuk disposal yang kira-kira mungkin bisa bertahan atau mungkin bisa membuat kita firm kalau disposal itu nggak akan menjadi bom waktu gitu Pak. Mungkin di 10-20 tahun lagi malah longsor gitu. Sampai lom lah, ya nggak ya? Kalau saya anggap pertimbangannya gini, kalau disposal ini mungkin kita harus coba berpikir ke depan begini, disposal ini bukan tambang gitu. Dalam tanda kutip bukan tambang. Jadi harus perlakuannya lebih digeser sedikit antara tambang dengan konstruksi, Pak. Enggak. Ini saran saya. Jadi misalkan gini, kalau FK ditambang 1,3,
mungkin ke depan kita harus berpikir untuk timbunan jangan dikasih 1,3, 1,5. Lebih besar. Harus lebih besar, Pak. Betul, Pak. Iya, Itu setuju. yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan data SPT. Kalau data SPT biasanya kalau untuk long term begitu, blow-nya harus lebih dari 40. Di atas 40 ya. Itu kalau Iya. misalnya 40 kira-kira bisa bertahan sampai berapa lama, Pak? Stand up time-nya gitu. Kalau saya sih kalau misalkan tidak ada gangguan yang lain-lain ya dengan FK 1,5 harusnya itu yang nggak ada masalah sih selama apalagi kalau misalkan setelah timbunan dikonstruksi kita FK 1,5 langsung ditanamin ini di hydroseeding dulu lah segala macam supaya nanti erosinya nggak banyak ganggu gitu, Pak. Iya. Oke. Itu emang harus diskusinya agak lebih panjang nih Iya. kalau untuk timbunan ini karena Boleh. itu tadi faktor eksternalnya banyak, Pak, nggak beda-beda lagi. Masing-masing tambang beda-beda. Tambang sebelah kita kan pakai yang 20 ton nimbunnya gitu. Ini 777. Ini tuh nah begitu kita grab semua, nah nanti bisa berbeda tuh. Bisa jadi nanti yang nimbunnya dengan yang 20 ton mungkin angka 40 nggak tercapai tuh. Setuju, Nah, kalau Pak. misalnya Setuju. angka 40 nggak kecapai, mungkin FK-nya kita geserkan lagi menjadi 1,6 misalnya. Bisa juga begitu untuk mengakomodir waktu itu. Setuju. Di 1827 itu kita ada ngatur memang. Jadi kan kebanyakan disposal kita itu kompaksinya menggunakan unit hauler, Pak ya. Betul. Nah, kan biasanya mereka langsung timbun, langsung satu layer gitu kan, 10. Nah, waktu itu kita pernah dapat literatur memang dan dari hitungan kita kompaksinya itu nggak akan bisa sampai sedalam 10 meter gitu, biarpun pakai 777 ataupun CAT 78. Betul. Mungkin nanti bisa, Pak, ya. Mungkin nanti kita boleh adakan diskusi, Pak, untuk disposal ini. Memang karena kalau pit udah firm ya, maksudnya pasti akan ditimbun gitu kan. Nah, disposal sebenarnya yang takutnya malah jadi bom waktu gitu di masa mendatang. Betul, Pak. Mengganggu ke sosialnya. Ini jadi PR kita di. Oke, mungkin itu aja, Pak Yan. Nanti kita diskusikan lagi, Pak Yan. Untuk siap, Pak Rangga, siap. Thank you, Pak Yan. Pak, sama-sama, Pak. Waktu kita kembalikan, Pak Ari. Makasih. Dengar teman-teman. Pak Yan. Halo? Ya, Pak Ari. Halo. Maaf teman-teman, saya pakai HP, kebetulan laptopnya baru masalah. Terima kasih Pak Yan sama teman-teman untuk sesi berikutnya. Sama-sama, nanti Pak. Waktu dari Pak Yan ya. Siapa? Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Yan dan tim dari teman-teman. Makasih Pak, sama-sama Pak. Makasih Pak Yan, makasih teman-teman. Sama-sama Pak Rangga. Makasih Bu Ayu. ya, Oke. Pak Yan. Nah, untuk yang besok bisa nanti koordinasi dengan Mbak Sari. Kalau kita siap aja Pak Yan. Siap. Nanti saya kabarin setelah lewat jam 5 ya. Saya takutnya ada undangan yang lain-lain. Siap. Pokoknya kita selalu standby. Siap Pak. Tinggal sedikit lagi, ada 43-an lagi nih. Iya, ini banyak banget yang interest nih. Luar biasa. Geotekniknya di mana-mana sekarang lagi ngetren ini banget semua. Aduh, ampun lah saya. Tapi nggak apa-apa. Bagus lah semua jadi aware. Jadi saya ikut kebantu kalau misalnya orang banyak atensi itu jadi ngebantu saya juga sebenarnya sebagai orang yang terlibat di geoteknik gitu. Kalau dulu misalkan ketika saya bilang, oh ini nggak boleh di-cut seperti itu potensi longsor, mungkin orang nggak aware. Kalau sekarang begitu kita bilang ini, oh mereka paham. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi situlah sebenarnya bagian dari proses edukasi kita ke teman-teman juga. Betul. Setuju Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup ya. Kita berarti Oke. Nanti kita tunggu kabarnya Pak Yan ya. Makasih Pak Yan, Pak Ari dan teman-teman. Saya permisi dulu ya. Ya, oke. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.